Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8. Nama saya Ryan Hafiz. Ingin mempresentasikan materi fisika tentang gaya Lorentz atau gaya magnetik. Gaya Lorentz, Hendrik Anton Lorentz, tahun 1853 sampai 1928, merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, Lorentz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang namanya. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik yang disebut L dan induksi magnetik yang ada disebut P. Di sini ada gambar gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Dijelaskan arus listrik yang di atas, yang L, itu adalah negatif, yang bawah adalah positif. Dan yang kiri medan magnet atau B, dan di bawahnya ada gaya Lorentz dengan rumus F. Dan yang kanan ada panjang kawat L. Ketika sebuah kawat dengan panjang dialiri arus listrik sebesar L dan diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar L, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Dengan mengombinasikan gaya Lorentz dan definisi arus listrik, maka dapat dihitung besarnya gaya Lorentz pada kawat yang lurus dan stasioner, yaitu dengan rumus F Lorentz sama dengan kuadrat B dikali sin. Nah, di mana L merupakan panjang kawat atau M, L merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat ampere, B merupakan kuat magnetik atau Tesla, merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan L. Jika arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, maka gaya Lorentz yang terjadi akan maksimal dalam kurung sin 90 derajat sama dengan L. Inilah keadaan yang biasanya selalu dikondisikan secara nyata, yakni agar gaya Lorentz yang didapat selalu maksimal. Medan magnet dikondisikan selalu tegak lurus dengan arus listrik yang mengalir. Di bawahnya ada rumusnya, F Lorentz sama dengan kuadrat X B. Di sini ada gambar arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan pada gambar di bawah ini. Di bawahnya ada keterangannya. Kaidah tangan kanan pertama menggunakan 3 jari tangan kanan, di mana ibu jari arah arus listrik L, jari telunjuk arah medan magnet B, jari tengah arah gaya Lorentz F. Kaidah kanan kedua menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka dan lebih gunakan terlebih lagi jika sudut alfa naik 90, di mana ibu jari arah alur listrik L, keempat jari lain sama dengan arah medan magnet B, telapak tangan sama dengan arah gaya Lorentz F. Besarnya sudut tidak mempengaruhi arah gaya Lorentz karena arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik dan medan magnet. Di sini ada contoh soal. Kawat PQ yang panjangnya 3 cm dialiri arus listrik 5A dari P ke Q yang berarah ke timur. Kawat tersebut berada dalam medan magnet yang mengarah ke utara sebesar 0,04 T. Tentukanlah besar gaya magnetik yang bekerja pada kawat PQ. Dan dijawab, besar yang diketahui L sama dengan 3,10
pangkat min 2 M. I sama dengan 5A, B sama dengan 0,04T, dan kuadrat sama dengan 90 derajat. Gaya magnet yang dirasakan kawat adalah F IL B sin sama dengan F 5 3.10 pangkat min 2 4.10 min 2 sama dengan 6.10 pangkat min 3N. Lanjut, gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Ketika terdapat dua buah kawat dengan panjang L dialiri arus listrik sebesar L yang tiap kawat diletakkan pada suatu medan magnet sebesar B, maka akan timbul gaya Lorentz berupa gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak tergantung dari arah arus listrik pada tiap kawat. Jika kedua kawat memiliki arus yang searah, maka akan mengalami gaya tarik-menarik. Apabila arah arus pada kedua kawat saling bertolak belakang atau berlawanan, maka mengalami gaya tolak-menolak. Di bawahnya ada gambarnya. Besar gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak pada kawat sejajar berarus listrik dapat dicari dengan menggunakan rumus F Lorentz sama dengan F1 sama dengan F2 M per M0 L1 L2 per L bagi 22 kuadrat. Nah, ini yang gambar tadi ada keterangannya, dijelaskan di mana FL merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada kawat 1 Newton. F2 merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada kawat 2 Newton. L1 merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat 1 Ampere. L2 merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat 2 Ampere. Kuadrat 0 merupakan permeabilitas vakum. Kuadrat 0 sama dengan 4 kuadrat dikali 10 pangkat min 7 WB atau Ampere. L merupakan panjang kawat M, dan tanda ini merupakan jarak antar kedua kawat M. Di sini ada contoh soalnya. Hitunglah besar gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat yang terletak di tengah. Diketahui I1 sama dengan 2A, I2 sama dengan 3A, I3 sama dengan 4A, A12 sama dengan 4 cm sama dengan 0,04 M, A23 sama dengan 6 cm sama dengan 0,06 M. Kuadrat 0 sama dengan 4 kuadrat dikali 10 pangkat min 7 WB atau Ampere. Yang ditanya F2 per L. Di kanan dijelaskan F12 per L sama dengan kuadrat 0 dikali L1 dikali L2 per 2 dikali kuadrat dikali A12. Dan sekarang lagi F12 F4 kuadrat dikali 10 pangkat min 7 dikali 2 dikali 3 dibagi 2 kali 2 dikali kuadrat dikali 0,04 sama dengan 3 dikali 10 min 4 pangkat 5 N per M, tandanya ke kiri. F23 per L sama dengan kuadrat 0 dikali L2 dikali L3 per 2 dikali kuadrat dikali A23. F23 dikali L sama dengan 4 kuadrat dikali 10 pangkat min 7 dikali 3 dikali 4 per 2 dikali kuadrat dikali 0,06, dan hasilnya 4 kali 10 pangkat min 5 N per M, tandanya ke kanan. Dan F2 per L sama dengan F23 per L dikurang F12 per L sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 min 3 X 10 pangkat 5. Hasil akhirnya F2 per L sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 N atau M ke kanan. Gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Ketika terdapat
muatan listrik Q yang bergerak pada kecepatan V pada suatu medan magnetik sebesar B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dapat dihitung dengan rumus F Lorentz sama dengan Q VB dikali sin, di mana Q merupakan muatan listrik yang disebut Coulomb, V merupakan kecepatan gerak muatan listrik M atau S, B merupakan kuat medan magnet disebut Tesla, merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan V. Arah gaya Lorentz pada kasus ini adalah tegak lurus dengan arah kuat medan magnet dan arah kecepatan benda. Arah gaya Lorentz akan berbeda tergantung muatan partikelnya. Perhatikan gambar di bawah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Bila muatan Q positif maka arah V searah dengan L. Bila muatan Q negatif maka arah V berlawanan dengan arah L. Gambarnya ada di slide selanjutnya. Jika arah medan magnet tegak lurus dengan arah kecepatan partikel bermuatan listrik, maka lintasannya akan berbentuk lingkaran sehingga partikel akan mengalami gaya sentripetal yang misalnya sama dengan gaya Lorentz. Di bawahnya ada rumusnya F Lorentz sama dengan F sentripetal Q VB sama dengan MV pangkat 2 per R, sehingga besarnya jari-jari lintasan melingkar partikel tersebut dapat dicari dengan R sama dengan MV ber Q VB. Di sini ada contoh soalnya. Suatu muatan memiliki nilai massa 9,2 x 10 sampai 38 kg, bergerak memotong secara tegak lurus medan magnetik 2 Tesla. Apabila muatan sebesar 3,2 x 10 sampai 9 c dan jari-jari lintasan 2 cm, tentukan kecepatan muatan tersebut. Diketahui M sama dengan 9,2 x 10 sampai 38 kg, B sama dengan 2 Tesla, Q sama dengan 3,2 x 10 sampai 9 c, R sama dengan 2 cm sama dengan 2x 10 sampai 2 meter. Misalnya kecepatan muatannya itu rumusnya adalah R sama dengan M titik dikali V per Q dikali B. V sama dengan R dikali Q dikali B per M. Tinggal dimasukin angkanya. V sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2, 3,2 dikali 10 pangkat min 9, dan 2 sama dengan per 9,2 dikali 10 pangkat min 8, dan dijumlahkan atau dihitung 12,8 dikali 10 pangkat min 9 per, dan masukkan angka bawahnya 9,2 dikali 10 pangkat min 8, dan ini hasilnya 1,39 x 10 pangkat 17 M per S. Manfaat dan aplikasi gaya Lorentz. Manfaat dan aplikasi terbesar dari penerapan gaya Lorentz adalah motor listrik. Dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan di dalam medan magnet, dapat dihasilkan gaya Lorentz berupa rotasi pada motor listrik untuk menggerakkan batang shaft yang kemudian dapat dipakai untuk segala kebutuhan. Selain motor listrik, aplikasi gaya Lorentz diterapkan pada railguns, linear motor, loudspeaker, generator listrik, linear alternator, dan lain sebagainya. Dan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan soal-soal yang akan dijelaskan oleh MATLAB oleh teman saya dengan kelompok saya. Terima kasih Ryan Hafiz yang telah mempresentasikan tentang gaya Lorentz. Sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang MATLAB pada GUI menghitung gaya Lorentz pada kawat sejajar beralus listrik. Sekarang untuk inputannya kita masukkan edit 1
sampai edit 5. Untuk outputnya kita masukkan edit 6 dan 7. Nah, habis itu kita kasih static text-nya ini arus kawat 1, arus kawat 2, arus kawat 3, A12, A23, F per L kawat 2, arah gaya, terus ampere, meter. Ini static text. Nah, habis itu kita masukkan lagi axis 1 ini fungsinya untuk menaruh gambar atau bisa juga untuk grafik. Tapi kita nggak pakai grafik pada MATLAB ini. Nah, di sini kita masukkan lagi push button yang di sini fungsinya untuk kita masukkan rumus-rumus menghitung gaya Lorentz pada kawat sejajar arus listriknya. Nah, di sini tombol reset untuk menghilangkan tulisan-tulisan yang ada di editnya. Lalu kita masuk ke codingannya sekarang. Kita view callback, terus kita callback. Sebelum itu saya masukkan ini dulu, codingan ini dulu. Axis handles.axis 1 image imret soal koma atas JPG grid off axis off. Ini fungsinya untuk menampilkan gambar dari soal. Terus itu kita masuk ke push button 1. Ini push button 1. Lalu kita masukkan codingannya. I1 sama dengan str2 double get handles.edit 1, koma atas string, koma lagi. Habis itu tutup kurung, titik koma. Nah, ini fungsi buat apa sih? Ini fungsinya itu untuk kita masukkan inputannya nanti kita masukkan di sebelah sini nih. Begitu juga I2 itu codingnya sama seperti I1, I2, I3. Yang beda itu cuman di edit 2, edit 3, edit 4, edit 5. Edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, edit 5 nya itu berarti edit 1 berarti letaknya di sini, edit 2 di sini, edit 3 di sini, edit 4 sini, edit 5 nya di sini. Nah, habis itu kita masukkan dulu nilai mu. Sebenarnya nggak perlu juga sih, tapi agar memudahkan aja kita langsung tetapkan nilai mu nya dulu. Mu sama dengan 4 kali pi dikali 10 pangkat min 7. Bisa kita langsung masuk rumusnya. F12 sama dengan tutup buka kurung mu dikali I1 dikali I2 tutup kurung dibagi buka kurung lagi 2 dikali pi dikali A12, terus titik koma. Ini F23 juga sama. Bisa setelah dihitung nilai ini kita masuk ke if F12 kurang dari F23. Berarti jika nilai F12 nilai ini lebih kecil daripada jika nilai F12 lebih besar daripada nilai F23, maka nanti hasilnya akan seperti ini. F2 sama dengan F12 dikurang F23. Berarti arahnya sama dengan kiri. Jika else if F12 lebih kecil daripada F23, berarti hasilnya nanti akan muncul ini. F2 sama dengan F23 dikurang F12. Arahnya berarti ke kanan. Else berarti jika nilainya bukan keduanya, bukan ini, maka F2 nya sama dengan 0. Arahnya itu diam. Di situ kita akhiri codingan ini dengan n. Bisa tutup n lagi. N ini untuk menutup yang ini. Habis itu ini untuk outputnya. Outputnya berarti di sini nih. Set handles.edit 6, atas string, F2. Berarti output yang ditampilkan nanti akan output yang ditampilkan itu berarti hasil dari nilai ini atau ini atau yang ini. Nah, begitu juga bawahnya. Set handles.edit 7, atas string, arah. Berarti nanti nilainya yang ditampilkan itu ini atau ini atau ini jika memenuhi salah satu syaratnya. Di situ kita masuk ke push button 2, yaitu tombol reset. Tombol reset itu kita tinggal tulis set handles.edit 1, atas string, atas lagi, habis itu di sini kenapa kosong? Karena kita ingin mengosongkan mengosongkan tulisan-tulisan yang ada di edit 1 sampai edit 7 tersebut. Nah,
Kita coba run programnya. Kita hapus. Jadi I1 itu sama dengan 2, I2 3, I3 itu 4, A12 itu 4 cm. 4 cm diubah ke meter berarti 0,04. Terus A23 itu 6 cm, berarti 6 cm diubah ke meter itu 0,06. Nah, kita tinggal run saja. Maka hasilnya ini nih, 1E pangkat 0,5. Arah gayanya itu ke kanan berarti. Nah, kita coba tombol reset ya. Nah, maka tulisannya semua hilang. Sekian penjelasan MATLAB dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.